Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali membahas satu tema yang banyak dibahas di berbagai konten, baik itu di YouTube maupun di platform lain. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah 5 tempat misterius dalam Al-Quran. Jadi yang akan kita bahas adalah pro kontra terkait part-part atau bagian-bagian yang disebut dari berbagai konten yang ada di sosial media. Nah, di sini juga teman-teman perlu kami sampaikan bahwa konten ini adalah bagian dari apa yang sudah kita buat di channel kita yang lainnya, dan kita jelaskan di sini secara sederhana, tidak kaku. Jadi kalau di channel kita yang lain kita baca skrip, ini kita langsung jelaskan skripnya. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran. Jadi diakui atau tidak, ada beberapa tempat-tempat yang disinggung dalam Al-Quran, dan itu sebagian disampaikan bahwa belum ditemukan atau belum bisa dipastikan keberadaannya hingga saat ini. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa tempat-tempat yang dimaksud itu bukan sebenarnya disebutkan langsung, tapi disinggung dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Jadi konon disampaikan bahwa Telaga Ainul Hayat ini adalah telaga mata air kehidupan yang katanya ini dari tetesan air surga yang kemudian jatuh ke bumi, dan diyakini bahwa orang yang mandi di telaga tersebut akan hidup abadi. Nah, itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa Nabi Khidir adalah salah satu orang yang pernah mandi di tempat tersebut, dan juga Dajjal. Itulah sebabnya mereka berdua diberikan umur yang panjang, dan ulama meyakini bahwa Nabi Khidir hingga saat ini adalah masih hidup. Nah, penjelasan ini banyak konten yang menyebutkan bahwa penjelasannya ada di ayat 83 sampai 101 surah Al-Kahfi. Tapi setelah kita telusuri, nah ini karena di segmen ini kita segmen pro dan kontra, maka kita telusuri apakah betul demikian. Setelah kita lihat ternyata tidak ada, baik secara teks tersurat maupun tersiratnya. Lalu kemudian kita gali lebih dalam lagi, dan ternyata yang dimaksud itu ada di surah 60-61. Kenapa demikian? Karena ini kita kaitkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi dalam ayat 60-61 disebutkan, ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya. Nah, di surah Al-Kahfi ayat 60-61 ini ada kata pertemuan dua laut. Jadi Nabi Musa bersama muridnya yaitu Yusha bin Nun itu melakukan perjalanan untuk bertemu seseorang yang menurut sebagian mufassir adalah Nabi Khidir. Ini jadi menarik teman-teman. Kenapa di dalam ayat ini disampaikan bahwa jadi ada lanjutan ayat lagi, kalau ikan itu hilang di tempat tersebut, maka orang yang kita cari, kata Nabi Musa, itu ada di tempat tersebut. Apa hubungannya ikan dengan keberadaan Nabi Khidir? Nah, ada satu situs yang menyebutkan, yaitu situs learnquran.co. Jadi learn/quran.co menyebutkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa kenapa Nabi Musa menyampaikan seperti itu, karena ikan yang dibawa sebenarnya adalah ikan yang siap makan. Ada yang menyebutkan itu ikan asin. Lalu kenapa ikan itu kemudian bisa melompat turun ke laut, jadi ke pertemuan dua laut tersebut? Konon di tempat tersebut itulah ada tempat yang disebut dengan Telaga Ainul Hayat. Disampaikan bahwa ikan yang sudah siap makan itu terkena percikan
air telaga Ainul Hayat sehingga dia hidup kembali dan kemudian turun menceburkan dirinya ke tempat pertemuan dua laut tersebut. Nah, di sini kemudian kita telusuri bahwa ini disampaikan oleh situs karena kita bahas pro kontranya. Jadi situs ini menyampaikan bahwa ini dari Ibnu Katsir. Jadi penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir mengenai ayat surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 61. Lah, kemudian pertanyaannya, di manakah tempat pertemuan dua laut yang dimaksud? Jadi Qatadah dan lainnya, jadi bukan hanya beliau sendiri yang menyampaikan seperti itu, bahwa kedua laut tersebut adalah laut Persia yang berada di sebelah timur dan laut Romawi yang berada di sebelah barat. Sedangkan Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi mengatakan yang dimaksud tempat bertemunya dua laut tersebut adalah berada di Tanjah, yaitu terletak bagian paling ujung negeri Maghrib atau Maroko. Namun lagi-lagi bahwa wallahu alam, hanya Allah yang tahu di mana letak telaga Ainul Hayat yang dimaksud. Yang kedua adalah tempat misterius dalam Al-Quran. Katanya dalam Al-Quran adalah Pulau Sokotra. Nah, Pulau Sokotra ini dikenal juga dengan Pulau Dajjal, karena ini berdasarkan hadis dari salah satu sahabat Nabi, yaitu pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Rasulullah bahwa ia telah melakukan satu perjalanan. Jadi kita jelaskan dulu bahwa Pulau Sokotra ini dikenal dengan pulau alien, pulau unik karena berbagai spesies yang ada di dalamnya itu unik dan tidak ditemukan di tempat lain, seperti Chameleon Socotra atau bunglon Socotra yang punya ciri khas tertentu. Kalau bunglon biasanya hanya kamuflase, mengganti warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Kalau di Pulau Socotra, Pulau Dajjal ini, bunglon tersebut itu bisa mengeluarkan suara keras sehingga predatornya itu lari ketakutan ketika dia mengeluarkan suaranya. Itu diantaranya. Kemudian ada juga Grosbeak Socotra atau burung kutilang Socotra yang warnanya keren banget, dan ada juga Blue Babon Tarantula. Nah, Blue Babon Tarantula ini, kalau biasanya tarantula di tempat lain itu warnanya hitam, ini berwarna kebiru-biruan. Jadi ini diantara keistimewaan Pulau Socotra yang menyebabkan pulau ini jadi jarang dikunjungi orang, karena diantaranya adalah sering disebut sebagai Pulau Dajjal. Nah, kenapa demikian? Karena ada satu hadis, jadi yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais mengenai pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Rasulullah bahwa ia telah melakukan satu perjalanan di pulau terpencil dan bertemu dengan seseorang yang mirip ciri-cirinya dengan Dajjal. Nah, dalam pertemuan tersebut, orang yang dibelenggu di dalam suatu ruangan di pulau terpencil tersebut, jadi dia dalam keadaan terikat, dia menyampaikan ciri-ciri sesuai dengan hadis yang telah disampaikan Nabi bahwa akan ada tempat, itu kita tidak sebutkan, tempat yang nantinya kurmanya tidak lagi berbuah, kemudian sungai Efrat akan mengering dan lain sebagainya. Nah, dari ciri-ciri tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah, lalu beliau mengkonfirmasi bahwa orang yang ia temui adalah Dajjal. Nah, tapi perlu juga kita tegaskan teman-teman bahwa Tamim Ad-Dari satu di antara beberapa sahabat Nabi yang diketahui oleh mufassir sering meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Nah, kisah Israiliyat ini perlu kita juga ketahui bahwa dia bisa saja benar dan bisa salah, dan Tamim Ad-Dari ini bisa sahih, bisa dhaif hadisnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu salah mutlak, dan kita juga tidak bisa serta-merta membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kita harus berhati-hati, tapi paling tidak bahwa pembicaraan ini masih logis karena dia bertemu dengan seseorang yang mirip ciri-cirinya dengan Dajjal, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengkonfirmasi, memanggil semua sahabatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari adalah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi sebelumnya soal ciri-ciri Dajjal. Jadi kita sampaikan juga bahwa Pulau Socotra inilah Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk
yang ciri-cirinya mirip al-jassasah. Nah, al-jassasah ini teman-teman, dia adalah makhluk yang penuh dengan bulu badannya, sehingga wajah dan bagian belakangnya itu tidak bisa dibedakan mana yang wajah, mana bagian duburnya. Jadi itu salah satu ciri-ciri yang disampaikan, dan kita tunjukkan gambarnya teman-teman. Jadi ada yang menyampaikan bahwa Pulau Socotra ini adalah pulau yang terletak di tenggara Yaman dan ujung timur Somalia. Jadi kenapa ini jadi pulau yang asing? Jadi ada yang menyampaikan bahwa Pulau Socotra sebenarnya bisa ditempuh dengan pesawat dan kapal, tapi anehnya pulau ini selalu terlewat oleh mata orang yang lewat di situ, terkadang tidak melihatnya. Nah, inilah salah satu keistimewaan pulau tersebut yang mungkin bisa jadi dijaga oleh Allah, menunggu sampai Dajjal betul-betul keluar nantinya. Oke teman-teman, itu dia kesimpulan kita untuk tempat misterius yang disinggung dalam Al-Quran. Jadi bukan dalam Al-Quran disebut Socotra ya, tapi disinggung dalam penjelasan hadis. Tapi ini sebenarnya tidak ada juga dalam Al-Quran. Kemudian Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Nah, ini salah satu kisah yang paling banyak disampaikan dalam beberapa literatur, menyebutkan bahwa ayat yang menyebutkan surah Qaf itu ada di surah Qaf ayat 1. Jadi Qaf demi Al-Quran yang melimpah kemuliaan dan kebaikannya. Jadi dalam hadis Nabi, Al-Qurtubi menukilkan dari Ibnu Zaid, Ikrimah dan Ad-Dahak berkenan tafsir ayat Qaf ayat 1 ini. Jadi ia merupakan gunung dari zamrud hijau yang mengelilingi seluruh pelosok bumi sehingga langit kelihatan kehijauan karenanya. Jadi Gunung Qaf ini adalah induk dari gunung. Kalau misalnya Tuhan menginginkan gempa di suatu daerah, maka diperintahkan kepada Gunung Qaf untuk menggoyangkan akar dari gunungnya itu di daerah tertentu. Nah, itu diantara penjelasannya. Kemudian kita bahas hadis Ibnu Abbas ini ya. Jadi Allah telah menciptakan di bawah bumi ini laut yang melingkupinya. Di dasar laut ia menciptakan sebuah gunung yang disebut Gunung Qaf. Langit dunia ditegakkan di atasnya. Di bawah gunung tersebut Allah menciptakan bumi seperti bumi ini yang jumlahnya 7 lapis. Kemudian dia menciptakan sebuah gunung lagi yang bernama Gunung Qaf. Jadi ini agak janggal, redaksinya janggal karena di Gunung Qaf itu ada di bawah laut, tapi langit dunia ditegakkan di atasnya. Nah, ini agak janggal. Dan ternyata Ibnu Katsir juga dalam menyampaikan ini, dia menyebutkannya bahwa hadis tentang Gunung Qaf ini adalah gharib dan sanadnya terputus atau inqita'. Tapi beliau membuat juga garis catatan kaki bahwa dalam surah Luqman disebutkan ayat 27, dan lautan menjadi tinta ditambah kepadanya 7 laut lagi sesudahnya. Jadi beliau mengkonfirmasi bahwa dalam hadis tersebut kan di ujungnya ada langit jenis kedua diciptakan di atasnya, sehingga jumlah semuanya 7 lapis bumi, 7 lautan, 7 gunung, dan 7 lapis langit. Jadi ini dikonfirmasi dalam surah Luqman ayat 27 bahwa Allah sebenarnya juga sudah menyebutkan bahwa bukan hanya ada 7 lapis langit, tapi ada 7 lautan dan 7 lapis bumi. Nah, ini yang saya pribadi sebagai admin Tren Quran percaya bahwa bukan hanya langit yang terdiri dari 7 lapis, tapi bumi juga memiliki 7 lapis kan. Hanya saja Ibnu Katsir menyampaikan bahwa hadis ini adalah gharib dan inqita'. Selain itu, bukan cuma Ibnu Katsir, tapi beberapa juga menyebutkan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa hadis tentang ini dari Al-Qarafi dalam kitab Al-Yawaqit fi Ahkamil Mawaqit halaman 83 bahwa Al-Qarafi ini menyebutkan bahwa Gunung Qaf sebenarnya fiksi karena beralasan manusia telah mengelilingi semua lautan samudera dan tidak menjumpai gunung ini. Sedangkan ada satu lagi, jadi Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir halaman 276 menyebutkan bahwa
penggambaran Gunung Qaf ini dilebih-lebihkan dan diisi dengan imajinasi karena kurangnya pemahaman tentang ilmu geografi. Jadi ini catatan kakinya terkait soal hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa beberapa ulama menyampaikan bahwa ini kisahnya dilebih-lebihkan. Dan memang kalau kita lihat faktanya, kalau seandainya dia gunung pasti besar, pasti dia dalam ukuran yang sangat besar dan harusnya mudah ditemukan, karena teknologi kita saat ini sudah bisa mengelilingi bumi dalam waktu singkat dan penjelajahan sudah dilakukan di berbagai penjuru. Jadi kalau memang gunung ini ada, harusnya bisa diketahui tempatnya, karena bukan tempat yang kecil. Beda kalau kita bahas tadi soal Telaga Ainul Hayat. Telaga itu biasanya tidak terlalu besar dan menemukan semua tempat seperti itu tidak mudah. Kalaupun ada, bisa jadi kita tidak sadar kalau itu adalah Telaga Ainul Hayat. Oke, yang terakhir adalah istana kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi soal apakah ini disinggung dalam Al-Quran atau tidak. Jadi istana kerajaan Nabi Sulaiman ini sebenarnya ada dalam surah An-Naml ayat 44. Jadi disinggung di situ bahwa dikatakan kepadanya, Balkis masuklah ke istana. Ketika Balkis melihat lantai istana itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Lalu Balkis ini menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah An-Naml ayat 44. Jadi ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Berbeda kalau Ainul Hayat itu disinggung dalam tafsir, dan juga beberapa soal Gunung Qaf itu juga diragukan bahwa Qaf yang dimaksud itu sebenarnya bukan gunung, tapi ada maksud lain yang tidak kita ketahui. Tapi sebagian menyebut bahwa itu adalah Gunung Qaf. Jadi kalau di sini kita ketahui bahwa real istana Nabi Sulaiman itu ada, karena memang betul disebut dalam Al-Quran ciri-cirinya. Jadi dia salah satu istana yang sangat megah di zamannya, menggunakan teknologi canggih di zamannya. Nah, bagi orang Yahudi sebenarnya apa pentingnya peninggalan Nabi Sulaiman ini? Jadi peninggalan Nabi Sulaiman ini adalah penting karena sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu ngotot merebut Al-Aqsa. Jadi ada yang menyampaikan bahwa di bawah Al-Aqsa itu sebenarnya adalah pondasi kerajaan Nabi Sulaiman. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi itu ngotot untuk mengambil alih Al-Aqsa. Dan itu sudah dipersiapkan, dan kalau mereka mengambil alih Al-Aqsa, mereka akan meruntuhkannya dan membangun kembali istana Nabi Sulaiman di sana. Itulah sebabnya kenapa yang dikejar orang Yahudi saat ini adalah tempat Al-Aqsa tersebut. Nah, itu banyak pendapat yang mengatakan demikian, dan itu juga fakta dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan langsung, bukan cuma penelitian pustaka saja. Jadi itu dia teman-teman, baru 4, ada satu lagi soal tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi karena ini sudah terlalu panjang, kita sambung di video berikutnya. Jadi kalau teman-teman ada yang setuju silahkan komentar, share video ini. Yang tidak setuju juga silahkan sampaikan apa yang tidak disetujui dalam komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.